bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 2 Juli 2024. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 8 ayat 23 sampai ayat 27. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Oliva PRR, dan permenungan kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR. Mari kita menyiapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Penyayang, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon, sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu dalam mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon perlindungan-Mu bagi kami dalam aktivitas yang akan kami lakukan pada seluruh hari ini. Semoga kami berjalan sesuai dengan sabda yang telah kami terima daripada-Mu. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai ayat 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbas gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tentu pernah menumpangi kapal laut atau perahu ketika menyeberangi sebuah pulau. Dan ketika di pertengahan pelayaran itu ada angin kencang dan juga gelombang laut yang begitu dahsyat. Saat itu pun kita tentu merasa takut jika kapal atau perahu yang kita tumpangi ini tenggelam ke dalam laut. Dalam keadaan terombang-ambing, kita tentu pasti berteriak atau menangis. Dan kita merasa bahwa maut atau kematian sudah di depan mata kita. Saya memiliki sebuah pengalaman ketika sebelum hidup menjadi seorang suster atau hidup membiara. Waktu itu saya menyeberang dari Larantuka menuju ke pulau saya, pulau kelahiran saya, Pulau Solor, letaknya di Flores Timur. Ketika itu dalam pertengahan pelayaran itu, kapal yang saya tumpangi mengalami gelombang yang begitu dahsyat karena memang saat itu adalah musim hujan angin dan badai. Saat terombang-ambing di atas kapal itu, ada sebagian penumpang, terlebih ibu-ibu dan anak-anak kecil, sudah menangis dan meratap. Mereka merasa begitu ketakutan. Dan saat itu pun saya secara pribadi juga ada rasa ketakutan dalam diri. Merasa takut bagaimana jika perahu ini atau kapal ini akan tenggelam. Tapi saat itu saya tiba-tiba teringat bahwa dalam tas saya itu ada gambar kudus, yaitu gambar Yesus yang kerahiman ilahi. Di saat itu saya mengingat gambar itu, lalu saya membuka tas saya dan mengambil gambar itu dan pegang erat-erat di tangan saya sambil berdoa. Saat itu saya memasrahkan dan berserah seluruhnya kepada Tuhan. Jika memang kehendak Tuhan bahwa kapal ini akan tenggelam, maka saat itu juga saya sudah berserah dan berpasrah kepada Tuhan. Tetapi saya meminta agar Tuhan melindungi kami, semua penumpang dalam kapal itu, sehingga boleh berlabuh dan sampai kepada pelabuhan di Pulau Solor. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pengalaman tadi mau mengajak kita semua bahwa dalam situasi dan keadaan apapun, kita hendaknya selalu berserah kepada Tuhan. Seperti halnya para murid dalam Injil tadi, bahwa ketika angin sakal, perahu mereka terombang-ambing, mereka memanggil Yesus. Dan ketika itu pun Yesus bangun dan menghardik angin itu, dan danau itu pun menjadi teduh. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hendaknya senantiasa berserah dan berpasrah kepada Tuhan dan selalu meminta kekuatan dan perlindungan Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat kebijaksanaan bagi para pemimpin gerejamu, agar mereka bijaksana dalam memimpin umat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Katolik yang masih merasakan tekanan dari pihak lain, ya Bapa sumber kekuatan, kuatkanlah umat-Mu yang masih merasakan tekanan karena iman mereka kepadamu. Semoga dengan peristiwa yang mereka alami, iman mereka semakin kuat akan Dikau. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani Muda, ya Bapa, kami mempersembahkan para keluarga Kristiani Muda, semoga mereka hidup dalam keharmonisan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita tunduk sejenak untuk menerima berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah
sengsara dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah